Pengakuan Lady di persidangan ungkap ketegangan sebelum terjadi insiden pemukulan dokter koas RSUD Siti Fatimah. Sidang lanjutan kasus penganiayaan yang melibatkan Muhammad Lutfi Hadian, Ketua Stase Anak di Rumah Sakit Siti Fatimah, kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang pada Senin 17 Maret 2025. Sidang kali ini menghadirkan 3 saksi termasuk Lady Aurelia dan ibunya, Sri Melina, untuk memberikan keterangan terkait peristiwa yang terjadi. Dalam kesaksiannya, Lady yang merupakan anak dari Sri Melina mengungkapkan bahwa dia menerima rekaman suara dari Lutfi yang terdengar tegas dan bernada tinggi. Seingat saya, rekaman itu berisi kalimat sudah diatur jadwal jaga, kalau tidak suka atur sendiri. Dengan nada meninggi, ucap Lady di persidangan. Lady mengaku merasa tersinggung dengan rekaman tersebut dan segera menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Saya cerita ke ibu soal rekaman suara itu dan keseharian saya sebagai koas di RS Siti Fatimah. Tapi rekamannya sudah terhapus, tambahnya. Mendengar cerita anaknya, Sri Melina merasa tidak terima dengan sikap Lutfi yang dianggap tidak sopan terhadap perempuan. Ibu saya kaget, katanya tidak menyangka seorang laki-laki bisa berbicara kasar begitu ke perempuan, ujar Lady mengutip reaksi ibunya. Merasa perlu klarifikasi, Sri Melina berinisiatif menemui Lutfi tanpa sepengetahuan anaknya. Ibu saya sempat minta nomor Lutfi, tapi tidak saya kasih karena takut masalahnya semakin panjang, jelas Lady. Sri Melina mengungkapkan bahwa dia pergi ke restoran Brasserie Demang Lebar Daun untuk menemui Lutfi dan membahas soal jadwal jaga koas anaknya yang dianggap tidak adil. Namun saat bertemu dengan Lutfi dan 2 rekannya, Sri merasa diperlakukan tidak hormat. Saat saya berbicara, mereka menunjukkan sikap seolah meremehkan saya. Saya ini sudah 52 tahun, saya seperti tidak dihargai sebagai orang yang lebih tua, kata Sri Melina di persidangan. Situasi semakin memanas ketika terdakwa Fadila alias Datuk, yang merupakan sopir pribadi Sri Melina, melihat bagaimana Lutfi dan temannya tidak menghormati atasannya. Saya juga kaget ketika Datuk tiba-tiba emosi dan memukul Lutfi. Saya tidak pernah menyuruhnya untuk itu, tegas Sri Melina. Dari fakta persidangan terungkap bahwa Fadila merasa geram melihat Lutfi tidak merespons baik perkataan Sri Melina. Sikap diam Lutfi yang dianggap meremehkan semakin memancing emosi Fadila. Dalam persidangan, pihak terdakwa menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari Sri Melina untuk melakukan penganiayaan. Fadila sendiri mengaku bertindak spontan karena merasa Lutfi bersikap tidak sopan dan tidak menghormati orang tua. Sidang akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan lebih lanjut dari para saksi lainnya. Proses hukum ini akan menentukan apakah Fadila dapat dijerat dengan pasal yang sesuai terkait tindak penganiayaan yang terjadi.